Hey guys, welcome to Daily Screen. Penonton film dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness dipastikan akan membludak di hari pertama penayangannya. Beberapa bulan terakhir, Marvel Studios dan juga Disney memang jor-joran sekali mempromosikan film satu ini. Memasuki ke era baru, film ini diyakini akan membawa fans lebih jauh lagi mengenal multiverse di MCU. Ditambah lagi, Marvel Studios mempercayakan film ini kepada sutradara besar sekelas Sam Raimi loh guys. Yang mana kita tahu sendiri kalau Sam Raimi sudah lebih dulu mencuri hati fans lewat trilogi Spider-Man-nya. Begitu banyaknya cameo yang akan tampil juga menjadi daya tarik besar untuk film ini. Kembalinya beberapa properti Marvel seperti Fantastic Four dan juga X-Men juga menambah antusiasme penonton. Dan film ini akan menjadi jembatan untuk mengenalkan karakter-karakter tersebut di MCU. Pastinya, sudah tidak bisa diragukan lagi kalau Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini akan menjadi project MCU terbesar di fase ini guys. Sejauh ini ada banyak sekali teaser dan juga trailer yang dirilis secara bertahap ditambah lagi dengan beberapa TV spot dan juga official potongan scene-nya. Semakin dekat dengan jadwal penayangannya, Marvel Studios seperti menggoda para fans dengan kemunculan detail baru di TV spotnya guys. Seperti contohnya Illuminati yang sudah resmi dikonfirmasi ada di film kedua dari Doctor Strange ini guys. Namun ada satu detail lagi yang menurut kita sangat menarik untuk dibahas di penghujung perilisan filmnya. Melalui TV spot terbarunya, kita bisa sekilas menyaksikan penampakan sosok berkepala 3. Ya, kalian semuanya pasti tahu tidak butuh waktu panjang bagi fans untuk mengenalinya guys. Yap, dia adalah The Living Tribunal. So, apakah Doctor Strange yang kedua ini akan membuka jalan bagi Living Tribunal untuk akses di MCU ke depannya? Tapi tunggu dulu, sebenarnya Easter egg karakter ini sudah pernah ada di film pertama Doctor Strange garapan Scott Derrickson. Kalau kalian masih ingat, ada satu scene yang memperlihatkan Doctor Strange sedang latihan bersama dengan Mordo. Di momen ini Mordo menjelaskan kepada Doctor Strange bahwa Master of Mystic Art pasti pada akhirnya akan mendapatkan reliknya masing-masing ketika mereka sudah layak. Mordo lalu menunjukkan relik miliknya yang mana adalah sebuah tongkat yang diberi nama Staff of Living Tribunal. Pertanyaan tentang dari mana Mordo mendapatkan relik tersebut masih menjadi sebuah misteri yang sangat besar. Namun, kehadiran dari Ancient One di masa itu bisa menjadi jawabannya guys. The Ancient One sebagai Sorcerer Supreme tentunya akan punya akses ke karakter-karakter besar di MCU termasuk dengan Living Tribunal. Kemudian untuk Easter egg yang kedua justru hadir di series Loki, tepatnya di episode yang kelima. Di The Void, kita bisa menyaksikan penampakan sosok berkepala 3 yang kita sangat yakin itu adalah Living Tribunal. So, selama ini Marvel Studios memang sudah memasang setup berkala untuk momen kemunculan karakter keren satu ini guys. Well, kita balik lagi ke karakter Mordo yang memegang Staff of Living Tribunal itu. Marvel Studios sebenarnya tidak secara jorok menampilkan relik tersebut hanya demi memasang sebuah easter egg saja. Russo Brothers pernah mengonfirmasi kalau ia berencana memasukkan karakter Living Tribunal ke film Avengers Endgame. Bahkan penulis naskah Christopher Marcus dan juga Stephen McFeely lanjut memastikan kalau Living Tribunal sempat dimasukkan ke dalam draft awal skrip Endgame mereka. Menurut mereka, Living Tribunal ini diceritakan akan menghakimi Thanos sebagai dampak dari perbuatannya di film Infinity War. Tapi memang sayangnya rencana tersebut dibatalkan dengan alasan tertentu. Namun apapun alasannya, sepertinya itu sebuah langkah yang sangat tepat. Rasanya memang terlalu dini untuk memunculkan Living Tribunal hanya untuk berhadapan dengan Thanos saja di akhir ceritanya. Sekuat-kuatnya Thanos di fase sebelumnya, jika dibandingkan dengan Living Tribunal, dia ini hanyalah sebuah butiran debu loh guys. Pertanyaan kita sekarang adalah, kenapa harus dimunculkan sekarang? Apakah sekarang memang momen yang tepat untuk menghadirkan entitas terkuat kedua Marvel ini? Gerbang multiverse yang sudah terbuka dan juga kacau balau tentunya akan bersinggungan langsung dengan sosok Living Tribunal. Buat kalian semuanya yang belum tahu, Living Tribunal sebenarnya adalah sebuah entitas yang diciptakan oleh One Above All. Sosok Living Tribunal ini lalu ditugaskan untuk menjaga multiverse-nya Marvel. Di bawah perlindungan Living Tribunal, multiverse dijaga dari ketidakseimbangan mistis yang melampaui alam maut, kekekalan, dan juga kekacauan semua realitas yang berlawanan. Jika He Who Remains membentuk TVA untuk melindungi Sacred Timeline, maka Living Tribunal melindungi segala hal baik itu timeline, realitas, hingga ketidakseimbangan dari multiverse. Dan fakta dari origin story ini bisa menjadi alasan kuat kenapa easter egg-nya dimunculkan di series Loki. Karakter The Living Tribunal memulai debutnya di seri komik Strange Tales pada tahun 1967.
Karakter ini dibuat oleh Mary Severin, Hal Trimpe, dan the one and only Stan Lee. Ia menjadi satu-satunya entitas yang tidak akan bisa terpengaruh dengan snapnya Thanos. Bahkan, Living Tribunal bisa dengan mudahnya menghilangkan kekuatan dari Infinity Stone. Living Tribunal juga dengan mudahnya membelokkan realita, ruang dan juga waktu, serta menutup beberapa universe. Kekuasaan yang begitu besar ini diberikan langsung oleh One Above All. Selain sebagai pelindung, Living Tribunal juga memegang peran sebagai hakim. Jika Arishem the Judge adalah hakim untuk alam semesta yang ia buat, maka Living Tribunal bisa menjadi hakim untuk seluruh alam semesta, ruang dan juga waktu, realita dan juga dimensi yang ada. Living Tribunal berwujud humanoid berwarna kuning dengan 3 kepala. Kepala ataupun wajah bagian depan mewakili kesetaraan, di sebelah kanan mewakili kebutuhan, dan juga di sebelah kiri mewakili balas dendam. 3 kepala ini juga bisa mereferensikan 3 pembagian masa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Living Tribunal sering bersinggungan dengan beberapa karakter Marvel, baik itu superhero ataupun villainnya. Ia pernah berinteraksi langsung dengan Kang the Conqueror, Adam Warlock, dan juga She-Hulk. Ironisnya, dalam beberapa seri komik, ia ditemukan tewas oleh Iron Man dan juga Uatu the Watcher. Ia tewas setelah melakukan pertarungan hebat melindungi multiverse hingga akhirnya dikalahkan oleh Beyonder. Sekarang kenyataannya Uatu the Watcher sudah pernah muncul di series What If. Kang the Conqueror juga dikabarkan akan menjadi villain untuk film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Adam Warlock juga sedang dipersiapkan untuk memulai debutnya, dan karakter-karakter overpower lainnya seperti Celestials malah sudah eksis duluan melalui film Eternals. Kemunculan karakter-karakter mistis dan juga kosmik di MCU ini menjadi pertanda ekspansi MCU untuk masalah yang jauh lebih kompleks lagi ke depannya. Pecahnya Sacred Timeline di series Loki menjadi pembuka bagi multiverse. Varian-varian baru muncul lalu menjadi masalah di film Spider-Man No Way Home. Selanjutnya Wanda sekarang sedang mempelajari Darkhold, kemunculan karakter America Chavez yang bisa berpindah universe, dan juga Doctor Strange sekarang dengan cerobohnya membuat kekacauan di multiverse. Semua kegilaan dan juga kekacauan itu akan ditampung ke dalam satu film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Maka, momen ini kita rasa sudah sangat tepat untuk memperkenalkan satu lagi karakter overpower di MCU. Siapa lagi kalau bukan The Living Tribunal? Well, melihat trailer dan juga beberapa TV spotnya, Illuminati akan menjadi organisasi rahasia yang turun mengatasi kegilaan multiverse ini guys. Bisa jadi, Illuminati juga akan bersinggungan langsung dengan Living Tribunal. Tapi memang, berkaca dari kebiasaan MCU sebelumnya, sepertinya peran dari Living Tribunal di film ini kemungkinan tidak akan terlalu besar. Apalagi karakter di film ini juga sudah terlalu banyak kalau kita hitung-hitung. Dengan durasi yang kita bilang hanya 2 jaman saja ini, rasanya tidak akan cukup untuk memperkenalkan semuanya secara detail. Paling tidak ini adalah pertanda MCU akan keluar dari zona nyamannya selama ini. Kalau perkiraan kita ini benar, melihat Living Tribunal akhirnya eksis di MCU, bisa dibayangkan sebesar apa ekspansi multiverse yang akan ditawarkan project MCU ke depannya. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian semuanya guys? Seperti apa peran Living Tribunal di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini nantinya? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu rangkaian dari Road to Multiverse of Madness. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.